Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview cara pemasangan dan setting panel. Terdiri dari 4 panel, 1 cooling pad. Ini untuk satu pas ya. Untuk satu pas. Ini MCB-nya satu pas. Bagian dalamnya ini listrik kabel terhubung ke dalam. Ini satu kabel ke L itu listrik yang ada apinya, kemudian yang satu ke netral, ke N, bagian N netral itu ada N ya, sebelah sini netral. Nah, netral. Baiklah, kita masukkan ininya ke PLN. Nah, ini nyala indikator, ini indikator pol. Ini kemudian ini yang tengah Hz ya, 50 Hz. Jadi listrik PLN itu 50 Hz. Jadi di genset juga harus 50 Hz. Kemudian ini ampere. Ampere itu ini 0 karena belum ada beban ya. Kalau sudah ada beban ini akan kelihatan ampernya. Kemudian ini termostat termokontrol pan itu untuk blower yang ini, yang termostat ini. Kemudian ini yang bawah termostat untuk cell deck atau cooling pad. Kemudian ke sini adalah timer. Ini ya, timer ya. Timer ini nyambung ke fan 2 dan fan 3. Kemudian yang ini nyambung ke cell deck sini, ke cell deck. Kemudian ini dimatikan dulu ini. Cara setting ini suhu luar berarti 32 derajat, 6 ya, 32,6. Ini di settingnya 31 derajat. Pijit set, lihat ini untuk melihat settingan kita. Melihat settingan kita. Oh, ini tadi kena tubuh jadi suhunya naik. Suhunya naik, nanti turun lagi. Suhu luar itu yang ini. Sama ini kena tadi kena tubuh. Nah, cara setting, ini cara setting. Ini kan 31 derajat. Nah, kalau dipijit set, ini berarti 31,0, 31 derajat ya. Misalnya kita akan setting 33 derajat. Tinggal pijit aja ini. Nah, ini. Terus naik 33 derajat. 34. Nah, 33. Jadi ini tombol untuk naik, untuk nambah. Ini tombol untuk mengurangi. Jadi ini kalau kita lihat di pijit set sebentar, ini adalah 33 derajat. Ini untuk blower. Untuk cooling pad harus disetting lebih tinggi dari ini, dari fan ya, dari fan. Ini untuk cooling pad pendingin, jadi air itu nanti pompa air akan hidup apabila panas melebihi settingan, melebihi ini. Jadi berarti ruangan panas gitu, kelembaban itu rendah. Berarti jadi panas, kandang itu dalam keadaan panas, maka di settingnya ini di atas ini, di atas settingan yang fan, yang cooling pad. Ini misalnya 34 derajat ya. 34,5 misalnya atau 34 ya, kita buka di 34,5 derajat gitu ya. Jadi nanti kalau blower sudah hidup kemudian masih panas, maka ini pompa air itu akan menyala. Kemudian ini timer ya. Timer ini kalau hidup sebelah sini, ada angka sebelah sini nih.
dalam keadaan hidup ini. Nah ini mati, sebelah sini, sebelah kanan mati, sebelah kiri hidup. Ini di setting 5 detik. Kalau kita lagi brooding misalnya, kita nyetingnya itu 5 menit mati, misalnya setengah menit hidup. Jadi yang matinya lebih lama daripada yang hidup gitu. Itu hanya untuk membackup udara. Nah, kita lihat ini yang sambungannya ke sini, ke timer ya. Ini yang timer. Yang timer di otomatiskan. Nah, ini hidup. Nyala. Hidup nyala ya. Kemudian ini ke sensor. Sensor ini ada sensor cool atau pendingin. Kemudian fan, sensor fan. Sensor fan, sensor kipas. Nyambung juga ke dalam. Di dalam itu ada sensor fan, sensor cool gitu. Kita pegang yang sensor fan, berarti yang ini, yang atas ya, yang ini. Naik. Ini itu kan di posisi otomatis semuanya. Apabila sudah mencapai settingan ini 33 derajat kalau nggak salah di settingnya yang atas itu. Ini sudah 32, 34. Nah, hidup semua. Ini blower hidup ya. Nah, kemudian ini yang bawah masih 29 derajat. Yang 29 yang ini itu ya. Yang cool yang ini, yang cool. Kita naikkan suhunya. Kita naikkan suhunya dengan cara dipegang ininya. Nanti setelah 34 derajat ini akan hidup ya. Ini jauh masih 32, 33. Terus hidup ya, hidup, sudah hidup. Tadi karena di setting 34,5, jadi selisih 1 derajat nanti akan hidup itu. Kembali lagi ke ini pan itu di setting 33. 38 sudah. Nah, hidup ya. Hidup semua. Jadi suhu ini sudah 31-nya. Turun lagi karena sudah turun mati ya, sudah turun suhunya. Itu. Nah, ini cara kerja dari timer. Seandainya ini suhu pan sudah mencapai 33 derajat misalnya, maka ini akan berhenti secara otomatis, tergantikan dengan sensor suhu gini. Itu ya, itu bagian depan itu ya. Jadi sekali lagi untuk cara settingnya, dipijit ini set ya. Set kan kelihatan 33 derajat. Misalnya mau diturunkan, tinggal pijit saja yang bawah ya. Ya. Kemudian kita naikkan kembali lagi ke 33 misalnya. Nah, itu sudah selesai. Nah, kemudian ke dalam ya, ke bagian dalam. Cara pengkabelan ini adalah untuk bagian ini adalah untuk listrik, untuk yang ada apinya ya. Yang sebelah sini yang sekun warna merah untuk yang netral. Jadi dari PLN langsung saja, kalau satu pas mudah. Jadi yang ada di tes pakai tes pen, yang ada apinya berarti ke L, yang tidak ada apinya berarti ke N, ke netral. Kemudian NCB ini NCB untuk pan atau blower 1, blower 2, blower 3, blower 4. Ini untuk seldek. Kemudian ke bawah untuk kontaktor pan 1, pan 2, pan 3, pan 4, pan 5. Nah ini yang 2 ini hidup ya.
Jadi ininya masuk, keluar, ininya ketara, itu arah magnetiknya berjalan. Selanjutnya untuk pengkabelan ke blower. Pengkabelan ke blower ini pengkabelan ke blower itu ada ini. Nah, kelihatan ya. Nah, ini fan 1 ya, fan 1 ada N ada L ya. Fan 1 berarti ini blower 1, yang ini yang merah N, yang hitam L, listrik gitu. Kemudian fan 2 N ini, kemudian ini untuk listrik, untuk L-nya. Fan 3 juga sama, begitu juga dengan fan 4. Kemudian ke sini untuk cooling pad, untuk ini netral, kemudian ini untuk listrik. Selanjutnya ini untuk sensor, karena ini sudah diperpanjang kabelnya ya. Ini boleh terbalik ininya, makanya diberi titik ya. Boleh yang kiri ke kanan atau yang kanan ke kiri. Ini untuk sensor fan, sensor suhu untuk blower. Yang ini, yang kirinya itu sensor untuk pendingin. Sensor pendingin terhubung ke sini ya tadi. Terhubung ke sini. Sensor fan, sensor cool gitu ya. Ini sudah diperpanjang. Seandainya masih pendek, maka dengan cara diperpanjang dengan menggunakan kabel ini. Dengan menggunakan kabel telepon atau kabel apa saja yang ininya, yang kabelnya tembaga gitu ya. Kemudian dari belakang ini untuk timer ya, untuk timer. Jadi seandainya nanti ada kerusakan, sudah aja ini dicabut, diganti dengan timer baru. Begitu juga dengan termostat, seandainya rusak, pengkabelannya aja, ingat-ingat pengkabelannya kemana gitu, tinggal diganti gitu. Kemudian di dalamnya itu, dalam penyetingan ini sebenarnya ada settingan ke belakang, ada apa, ada hot, ada H, dan ada C atau cool ya. Kita ambilnya di C, di cool ya. Kemudian kesananya untuk itu di 0 settingannya. Tapi kita tidak usah repot-repot ke sana, kita fokus saja ke sini. Mau setting berapa derajat, tinggal dari sini saja. Di sini ya, tinggal ini naik atau turun gitu kan. Naik atau turun gitu. Ya. Barangkali itu. Kemudian untuk setting ini, setting waktu untuk timer. Untuk setting timer ini kan second ya, S. Kemudian 5 detik. Seandainya kita akan membuat misalnya 30 detik hidup ya, 30 detik hidup. 30 detik hidup. 30 S berarti ya. Kemudian 5 menit, ini masih detik, 5 menitnya mati misalnya. Nah, 5M berarti matinya 5 menit, hidupnya 30 detik. Sini ini sedang hidup nih, sedang hidup ya. Ini sudah 27. Oh, sudah pindah, berarti ini 5 menit mati. Ini mati itu ya. Oh, ini harus dimatikan dulu. Dimatikan dulu ininya ya. Dimatikan dulu baru disetting. Maaf, ini tadi ada kesalahan. Dimatikan dulu baru disetting. Ini 30. Ya, 30, ini 35 menit. Kemudian ini 30 detik. 30 detik hidup, 5 menit mati. Baru dihidupkan lagi. Nah, ini nunggu hidupnya itu 5 menit. 5 menit ini dari settingan ini. Nanti pindah ke sini, ke sebelah sini, hidup ya. Ini akan menyala gitu. Itu settingan otomatis. Jadi ini auto ya, auto seperti ini. Kanan itu otomatis. Ini juga otomatis sama. Misalnya kita
menginginkan settingan manual, udah saja digigitkan. Nah ini manual, berarti manual, di setting manual. Atau misalnya kita setting yang nomor pan 4 dan pan 1 manual, tinggal bisa dimanualkan, bisa secara otomatis. Seandainya ayam sudah besar, misalnya usia 20 hari ke sana itu ya, kan ayam sudah besar, sudah membutuhkan oksigen banyak sekali. Jadi lebih baik dimanualkan. Yang dua misalnya diotomatiskan berdasarkan suhu nanti. Kalau sudah besar, walaupun tidak pakai intermittent, kan ini sudah nyala, sudah manual. Yang dua ini sudah manual. Misalnya yang ini diintermittenkan, boleh diintermittenkan. Soalnya nanti kalau suhu sudah tercapai ke settingan, ini akan menyala semua karena ini di setting otomatis. Ini terus nyala manual. Nah, gitu juga bisa. Kemudian seandainya kita tidak menginginkan blower itu hidup, di-off-kan saja ke sini lurus ya. Kan, ini juga lurus gitu. Nah, ini yang manual sedang menunggu ini. Sedang padam. Nanti setelah pindah ini ke sini, maka ini yang fan 2 dan fan 3 ini akan menyala. Nah, gitu. Kemudian untuk seldek ini disambungkan secara paralel, bisa diparalelkan mesin cuci, mesin pompa airnya ya. Ini menggunakan satu juga cukup untuk kiri dan kanan atau bagian atas, bagian bawah, kiri kanan. Misalnya kita menggunakan 2 pompa air kiri kanan, misalnya bisa diparalelkan dengan menggunakan satu seldek. Gitu. Barangkali itu untuk penjelasannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.